warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan materi sejarah bab 3, kelas 12 mengenai sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Saya Arina Nur Fatima. Saya Linda Rahmawati. Saya Maliha Zahra Iskandar. Saya Citra Afriana Tania. Saya Siti Fatimah Siangus. Saya Siti Sarapatia. Mari kita bahas! Pertama, yang akan saya bahas adalah asal mula munculnya konsepsi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957 setelah sistem pemerintahan liberal dianggap tidak efektif untuk mencapai kestabilan nasional. Pokok-pokok pemikiran yang memunculkan konsep demokrasi terpimpin adalah: yang pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil-wakil partai-partai politik yang dengan kekuatan golongan politik baru yang Presiden Soekarno beri nama golongan fungsional atau golongan karya. Pada hari Minggu, 5 Juli tahun 59 pukul 5 sore dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 45 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Yang kedua, peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Kemudian, pemberontakan PRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. Pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando yang untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikora. Adapun isi Trikora adalah: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana ini mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Untuk meredakan ketegangan tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapolindo di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Konferensi ini menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti dari dokumentasi tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional, Dempernas, dan melakukan scattering mata uang kertas yang dinilai nominal Rp500 dan Rp1.000, masing-masing nilai diturunkan menjadi 100% saja. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 tahun atau 2 tahun. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin meraut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa
Pecahan mata uang Rp1.000 uang lama digantikan dengan Rp1 uang baru. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!